Ferian. Perkenalkan, nama saya Villanova Octaviani Ramatpeo dari kelas 11A. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak imperialisme Jepang, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Dalam dampak imperialisme Jepang ini, ada 3 dampak imperialisme Jepang, yaitu dalam bidang politik, bidang ekonomi, maupun bidang sosial budaya. So, jangan lupa menyaksikan. Imperialisme Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, meninggalkan dampak yang mendalam dan kompleks di berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari imperialisme Jepang di Indonesia. Yang pertama, di bidang politik. Penghapusan pengaruh Belanda. Jepang berhasil mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Munculnya nasionalisme. Jepang memanfaatkan sentimen anti Belanda dan mempromosikan nasionalisme Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Hal ini secara tidak langsung memperkuat semangat kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia. Pembentukan organisasi-organisasi. Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Heiho, PETA, dan Jawa Hokukai untuk memobilisasi rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi ini kemudian menjadi cikal bakal kekuatan militer dan politik Indonesia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk mendukung upaya perang mereka. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan rakyat Indonesia. Sistem ekonomi perang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang memprioritaskan produksi untuk kebutuhan militer. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan inflasi yang tinggi. Kerja paksa atau romusa. Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk bekerja paksa dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak pekerja romusa yang meninggal akibat kelaparan karena penyakit dan penyiksaan. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Penggunaan bahasa Indonesia. Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Hal ini memperkuat identitas nasional Indonesia. Propaganda Jepang. Jepang melakukan propaganda untuk menanamkan ideologi mereka dan memenangkan hati rakyat Indonesia. Namun, propaganda ini juga membangkitkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat. Imperialisme Jepang menyebabkan penderitaan yang sangat besar. Bagi rakyat Indonesia, banyak orang yang kehilangan nyawa, harta benda, dan keluarga mereka. Berikut ada beberapa dampak positif dari imperialisme Jepang. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia sebagai penggunaan bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Yang kedua, propaganda gerakan anti Belanda yang secara tak langsung juga menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk merdeka. Berikutnya, ada beberapa dampak negatif dari imperialisme Jepang. Yang pertama adalah penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia sangat besar. Yang kedua, banyak warga Indonesia yang mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga, potensi kekayaan alam Indonesia diserahkan kepada Jepang semuanya. Meskipun imperialisme Jepang membawa penderitaan yang besar, periode ini juga memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia.